Shalom Jemaat GBI Kedoya, selamat pagi. Pagi hari ini kita masih beribadah secara online. Kita percaya kalau kita masih ada sampai saat ini, itu adalah anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beribadah di gedung gereja kembali. Sebelum memulai ibadah hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu atas jemaat kami. Kami bersyukur Engkau mendampingi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan jamah dan menjawab doanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati jemaat, singer, pemain musik, worship leader, dan pembawa firman. Kiranya firman yang akan disampaikan boleh memberkati kita semua. Kita serahkan semua doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Kami percaya hari kita menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan, amin. Dan saya percaya pagi hari ini, apapun keadaan kita, Tuhan sumber kekuatan, yang memberikan kelegaan, memberikan kekuatan dalam melewati segala hal dalam kehidupan, amin. Yang siap menari buat Tuhan, boleh semua bangkit diri. Kita percaya hari kita mau bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia telah ubahkan segala ratapan kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab dalam kesesakan Dia berikan kelegaan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, yes, amin. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereda, membawa damai. Come on, katakan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup. Boleh berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh sambil menari buat Tuhan kita. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Amin. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Come on. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Musik memuji Tuhan. Boleh sama-sama bertepuk tangan sambil menggoyangkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Karena kita percaya Dia mengubahkan segala kekuatan kita. Amin. Hatiku bersyukur, amin.
jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kau telah ubahkan Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, oh. Haleluya. Berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur buat semua perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu rancangan Tuhan tidak perancangan yang jahat buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti, kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Dan pagi hari ini, apapun keadaan kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Amin. segala yang ku perlu. Ini iman percaya kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami akan ucapkan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang membebaskan kami. Engkau sahabat kami yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau
bersyukur. Yes, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap musim kehidupan kami, setiap lembah yang kami lewati, Engkau ada menopang setiap kami. Engkau menuntun kami Tuhan, Engkau menguatkan kami, karena kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes, amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. yes Tuhan, ini iman percaya kami. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapkan ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Yes, amin. Tuhan, harapan hidupku. Yang bersyukur sama-sama angkat tangan, katakan Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Yes, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan katakan, Ku bersyukur Bapa. mari bersyukur kepada Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Yes, amin. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Lebih sungguh katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Mari ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Buat semua perbuatan tangannya, buat semua kasih-Nya yang mengalir buat setiap kita. Kami sembah, kami puji Engkau. Terima kasih. Haleluya. Kau
Engkau yang menuntun kami Tuhan ke air yang tenang. Engkau yang menuntun kami kepada rumput yang hijau. Engkau yang menghibur kami, Engkau yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rencanamu yang baik dalam kehidupan kami. Rekalala bararara baseke. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Yang kagum akan Tuhan, boleh angkat kedua tangan. yang layak dipuji. Ku kagum Yang kagum akan Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang kagum akan Tuhan, boleh selagi angkat kedua tanganmu. Katakan Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. selagi jemaat Tuhan dengan sungguh katakan kepada Tuhan. Kagum hormat hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami sudah bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu karena kasih anugerah-Mu Tuhan buat kami. Meskipun Tuhan kami melewati masa-masa susah ini Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami percaya Tuhan itu akan menguatkan kami Tuhan, akan memberikan kami kebenaran Tuhan, supaya kami semakin yakin Tuhan akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu, dan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau fokus, dan kami mau menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Apakah COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Kita akan membaca Lukas 21 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi demikian. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut,
sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Shalom saudaraku, sejak akhir Desember 2019 merebak virus corona dari kota Wuhan, China, yang kemudian lebih dikenal dengan nama COVID-19 atau COVID-19. Ketua WHO yaitu Badan Kesehatan Dunia di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang bernama Tedros Adhanom Ghebreyesus yang berasal dari Ethiopia menyebutkan bahwa COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Nah, COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan dan juga paru-paru sehingga bisa mengakibatkan kematian. Pandemi yang merebak pada akhir Desember 2019 itu telah menjalar lebih ke 200 negara di dunia. Dan awal Juli 2020 misalnya, lebih dari 10 juta orang di dunia telah terpapar oleh COVID-19 dan lebih dari 500 ribu orang telah mati. Dan COVID-19 ini telah menimbulkan bermacam-macam krisis. Yang pertama tentu saja krisis kesehatan. Tetapi yang berikutnya adalah krisis ekonomi. Tetapi kalau masalah ekonomi ini tidak bisa diatasi oleh negara-negara itu, ini bisa menimbulkan kegoncangan lain yang lebih serius, yaitu kegoncangan politik. Orang tidak lagi percaya kepada pemerintah untuk bisa menangani pandemi ini. Apalagi angka kemiskinan melonjak di berbagai negara di dunia. Kalau itu kemudian disusul oleh wabah kelaparan atau bencana kelaparan, wah ini akan menjadi chaos, keributan terjadi. Ada beberapa pertanyaan yang seringkali muncul dalam benak orang dan juga ditujukan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang kita akan bahas pada hari ini. Pertanyaan pertama, apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman? Saudara-saudara, beberapa orang menghubungkan penyakit COVID-19 ini dengan catatan Alkitab dalam Lukas 21 ayat 11 tadi bahwa pada akhir zaman akan muncul bermacam-macam penyakit yang disebut adalah penyakit sampar. Dan ini juga akan menimbulkan ketakutan. Khususnya di dalam Lukas 21 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, dikatakan banyak orang akan mati ketakutan, baik yang terjadi di atas muka bumi maupun dengan adanya benda-benda langit mungkin seperti meteor yang akan jatuh ke bumi. Sampai ada cerita gini, ada malaikat maut disuruh mengambil nyawa 1.000 orang di sebuah kota dengan COVID-19. Ternyata yang mati di kota itu adalah 10.000. Maka malaikat tanya sama yang disuruh ini, loh kenapa kamu kok malah bunuh 10.000 orang, kan tugasnya cuma 1.000. Oh begini malaikat, saya itu cuma bunuh 1.000 orang. Lalu yang 9.000 lain, 9.000 lainnya mati karena ketakutan sendiri, bukan saya yang mencabut nyawanya katanya. Ya ini tentu hanya sebuah cerita, tapi ini menunjukkan bahwa banyak orang hidup terlalu takut sehingga imun tubuh mulai turun dan berbagai penyakit bawaan yang ada kemudian menyerang sehingga dia meninggal dunia. Apalagi sudah berbulan-bulan setiap hari selalu dikumandangkan di media massa tentang COVID-19 ini. Pagi, siang, sore, malam. Aduh berita-berita begitu banyak. Dan ditambah lagi ada berita hoax melalui berbagai WhatsApp dan sebagainya. Sehingga kita kadang-kadang bingung ini benar atau tidak benar. Nah saya percaya bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Sebab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah saudara menjawab pertanyaan tadi apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman. Saya perlu nyatakan demikian. Pandemi itu seringkali dikaitkan dengan akhir zaman. Memang kalau orang lagi seneng kadang-kadang lupa sama Tuhan. Kalau lagi susah, lagi sakit, waduh ini akhir zaman, Tuhan segera datang.
Sebetulnya kita perlu tahu bahwa pandemi COVID-19 bukan hal yang pertama terjadi. Maksudnya COVID-19-nya baru pertama, tetapi pandemi-pandemi yang lain dengan bermacam-macam penyakit yang berbeda sudah terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lampau. Nah, saya sebutkan beberapa saja. Misalnya pada abad ketiga, khususnya tahun 249 sampai 262 Masehi, di Roma terjadi penyakit menular yang berbahaya yang menewaskan ribuan orang setiap hari. Dan penyakit ini disebut sebagai wabah Siprian, diambil dari nama seorang uskup Kartago yang bernama Siprian atau Siprianus yang memberitakan hal tersebut di dalam catatan sejarah. Dan dia berkata bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera datang kembali karena dia mengaitkan dengan Alkitab. Tapi sekarang sudah ribuan tahun berlangsung. Tuhan Yesus belum datang. Akhir zaman belum kita alami seperti kiamat dan sebagainya. Rasanya ini kan masih jauh. Lalu kemudian abad 6. Kaisar Justinian, ya, ketika dia memerintah, itu juga dilanda negara Eropa, Roma dan sebagainya dengan wabah yang lain. Dan yang meninggal sangat fantastis. Diduga 25 sampai 100 juta orang mati dalam wabah penyakit yang disebut sebagai wabah Justinian. Abad yang ke-14, khususnya tahun 1346 sampai 1353, sejenis penyakit pes muncul di Inggris, di Eropa, di berbagai tempat yang lain dengan nama Black Death. Maut hitam, dan diperkirakan 75 juta sampai 200 juta orang mati. Ini adalah pandemi yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Jadi walaupun 500.000 orang yang mati karena COVID-19 itu jumlah yang besar sampai bulan Juli 2020, tapi dibandingkan dengan pandemi lain ini masih belum apa-apa. Tahun 1918 sampai 1920 ada wabah yang disebut sebagai Spanish flu, walaupun bukan berasal dari Spanyol. Yang kena penyakit ini lebih kurang 500 juta orang. Dan yang mati setidaknya 10%, 50 juta orang. Itu abad 20 loh saudara sekalian. Abad di mana kemajuan modern itu mulai terjadi. Setelah itu kita juga mulai mendengar di berbagai negara muncul berbagai penyakit. Ada yang HIV atau AIDS, ada wabah Ebola, flu burung, flu babi, nyamuk Zika, dan bermacam-macam epidemi yang melanda dunia. Nah, berarti di setiap zaman itu banyak sekali wabah-wabah yang terjadi. Jadi, apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman atau tanda Yesus segera datang? Jawaban saya bukan. Alkitab memang tadi berkata akan ada penyakit sampar, peperangan, gempa bumi dan sebagainya. Tapi ini merupakan tanda yang pernah terjadi di sepanjang sejarah. Tanda-tanda umum apa yang akan dialami oleh umat manusia yang sudah dinubuatkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Lukas 21 ayat 9 tadi berkata, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jika demikian, bagaimana kita memandang COVID-19 ini? Saya melihatnya sebagai bagian kondisi mendekati akhir zaman. Kalau boleh dibilang ini adalah persiapan lah, atau latihan menjelang akhir zaman. Karena pada waktu akhir zaman kita akan melihat di dalam Alkitab, ada banyak hal yang jauh lebih mengerikan daripada COVID-19 ini. Hal yang jauh lebih dahsyat dari ini belum apa-apa. Pertanyaan yang kedua yang seringkali muncul. Mengapa sudah ada orang yang bisa meramalkan wabah COVID-19 ini sebelum peristiwa itu terjadi? Misalnya saudara, ada seorang penulis buku fiksi sebetulnya, namanya Dean Koontz. Pada tahun 1981 menulis sebuah buku yang berjudul The Eyes of Darkness, Mata Kegelapan. Dia menulis tentang akan adanya virus mematikan sejenis pneumonia yang menyerang paru-paru dan saluran pernapasan yang diberi nama Wuhan 400. Kok bisa ya persis
namanya dengan penyebaran COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan. Kemudian ada seorang psychic yang bernama Sylvia Brown yang pada tahun 2008 menulis sebuah buku namanya End of Days, Hari yang Terakhir, yang berkata bahwa pada tahun 2020 akan muncul sejenis penyakit pneumonia atau pernafasan paru-paru yang akan melanda seluruh dunia. Walaupun dia sudah mati beberapa tahun yang lalu, ternyata ramalannya itu terbukti. Kenapa kok bisa ada orang yang secara tepat menunjukkan apa yang akan terjadi pada tahun ini? Namanya juga sama, Wuhan. Saudara-saudara, menjawab hal tersebut, saya akan menjelaskan. Yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang itu biasanya bisa bersumber dari 3 hal. Yang pertama disebut sebagai nubuat atau prophecy. Yang menyampaikannya adalah nabi atau prophet, yaitu seorang hamba Tuhan yang mendapatkan pengetahuan atau pewahyuan itu dari Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga jelas kalau itu adalah nubuat dari Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Di dalam Alkitab misalnya ada banyak sekali nubuatan dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh bermacam-macam nabi yang berbeda. Tentang kelahiran seorang juru selamat dunia, seorang Mesias yang namanya adalah Yesus. Dan sebagainya. Dan ternyata setiap ciri daripada nubuatan ini tergenapi dengan sempurna. Karena sumbernya adalah dari Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi yang kedua, bila orang berbicara tentang hal-hal yang akan datang, maka bisa saja itu bukan merupakan nubuatan dari Tuhan, tapi ramalan. Nah, orang yang mengemukakan disebut sebagai peramal, dan dia bisa mendapatkan hal ini dari ilham kuasa kegelapan dari si setan. Saudara perlu ketahui bahwa setan tidak maha tahu. Tapi setan banyak tahu karena dia hidup lebih lama daripada kita. Sehingga apa yang dia sampaikan kepada budak-budaknya, para peramal, dukun dan sebagainya, bisa ada yang benar karena pengamatan yang sangat lama dalam sejarah hidup manusia, tapi juga bisa ada yang salah karena setan adalah bapa pembohong dan dia sekali lagi tidak maha tahu. Jadi kalau ramalan itu bisa terjadi ataupun bisa tidak terjadi. Salah satu peramal yang sangat terkenal di Amerika Serikat pada zamannya bernama Jane Dixon. Dia sangat populer karena dia sebelumnya beberapa tahun sebelum peristiwa itu terjadi telah meramalkan bahwa John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, akan mati. Dibunuh oleh orang. Dan ternyata ramalannya terbukti. Dan bukan hanya meramalkan soal ini. Ada beberapa presiden baik sebelum Kennedy maupun setelahnya. Misalnya Roosevelt dan kemudian Nixon yang pernah ketemu dengan Jane Dixon yang biasanya membawa bola kristal. Dan bertanya apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bertanya soal perang, bertanya soal apa yang harus dilakukan. Dan Jane Dixon memberikan arahan-arahan. Sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh presiden tertentu itu berdasarkan arahan daripada si peramal ini. Tetapi namanya peramal, walaupun ada beberapa yang kelihatannya benar, tetapi beberapa juga meleset. Jane Dixon pernah meramalkan tahun 2000 katanya akan datang Mesias yang akan membawa damai di seluruh dunia. Sekarang sudah 2020 dan dunia belum berdamai, masih banyak peperangan dan kekacauan. Nah, tetapi yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan masa depan bisa terjadi karena prediksi atau perkiraan. Nah, ini terjadi karena pengamatan melalui sains, melalui ilmu pengetahuan. Jadi mulai memprediksi apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, misalnya berdasarkan pengamatan dalam sejarah dan ilmu pengetahuan. Kelompok ini kadang disebut sebagai futurolog, ya, bisa melihat ke masa depan, melihat bukan sebagai seorang peramal tapi saintis. Salah satunya adalah John Naisbitt yang menulis tentang Megatrend 2000, ya. Apa yang akan terjadi di dalam perkembangan ekonomi, politik negara tahun 2000 sekian,
Dia juga menulis banyak buku-buku yang lain yang bicara tentang megatrend yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan menurut saya salah satu orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan bukan seorang nabi, bukan peramal, tapi seorang saintis, namanya adalah Bill Gates. Nah, karena menyebutkan nama Bill Gates, maka seringkali muncul dalam benak kita pertanyaan, benarkah teori konspirasi yang menyangkut Bill Gates ini? Ada teori konspirasi yang berkembang hari-hari ini bahwa Bill Gates adalah pencipta daripada virus corona tersebut. Dan dia kemudian akan membuat vaksinnya yang akan dijual dengan harga yang mahal tentunya dan akan menguntungkan usahanya. Dan di dalam vaksin itu dimasuki microchip implant yang akan mengontrol manusia karena seluruh data-data bisa dibaca melalui superkomputer yang canggih. Nah, kenapa teori konspirasi ini bisa muncul? Karena tahun 2015 dalam forum yang namanya TED Talks, Bill Gates berbicara tentang bahaya pandemi yang harus diantisipasi oleh dunia. Dia menyebutkan pada waktu itu tentang pandemi Ebola yang terjadi di berbagai negara. Tahun 2016 ketika Hillary Clinton dan juga Donald Trump belum jadi presiden waktu itu, masih memperebutkan kursi kepresidenan. Keduanya pernah ketemu dengan Bill Gates, orang terkaya di dunia ini. Dan Bill Gates menjelaskan tentang betapa negara-negara selama ini hanya menghabiskan banyak uang untuk menghindari perang nuklir. Padahal menurut dia ada satu yang sangat bahaya dari pemantauan ilmiahnya sekian puluh tahun, yaitu munculnya pandemi. Karena pandemi itu sudah pernah terjadi sepanjang sejarah dan kemungkinan besar akan terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan kemudian Bill Gates dari sejak waktu yang lama sudah mulai menggelontorkan dana yang sangat besar untuk membuat vaksin pencegahan kepada virus ini. Bahkan untuk COVID-19 dengarnya dia sudah mengeluarkan biaya miliaran US dollar. Kalau uang rupiah mungkin bukan hanya triliun tapi sudah biliun ya. Untuk mencegah pandemi ini merebak ke seluruh dunia atau mengobati orang yang terkena. Dan kita tahu bahwa Bill and Melinda Gates Foundation merupakan sebuah yayasan sosial yang banyak membantu dunia. Pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan, dan juga di bidang kesehatan. Nah, tetapi tahun 2020 ini seperti saya katakan tadi muncul teori konspirasi bahwa sebetulnya Bill Gates lah pencipta daripada virus tersebut. Dan dia mau bikin antinya yaitu vaksin yang disusupi microchip implant yang bisa mengambil data dan mengontrol orang-orang yang ada di dunia. Dan dari kalangan Kristen kemudian menghubung-hubungkan dengan tanda 666 dari si antikristus yang dicatat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17 yang berkata demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, jadi banyak orang menganggap ini adalah tafsiran harafiah bahwa orang akan disusupi dengan microchip implant di tangan atau di dahinya. Walaupun tentu tidak semua setuju dengan pandangan ini karena ada model penafsiran simbolis tentunya. Tetapi namanya konspirasi. Teori ini kemudian mulai berkembang menjadi bola liar. Dan saya membaca dalam salah satu survei di Amerika Serikat namanya YouGov bahwa ada beberapa kantor berita yang menyiarkan berita-berita di TV, sosial media, misalnya Fox News, itu percaya pada teori konspirasi ini. Bahkan ketika dilakukan survei, didapatkan data 44% pendukung Presiden Donald Trump percaya pada teori konspirasi ini. Itu sebabnya mengapa di berbagai tempat mereka tidak terlalu menghiraukan soal social distancing dan sebagainya. Karena mereka pikir ini adalah konspirasi, pemikiran dari komplotan jahat yang merencanakan secara rapi dan rahasia untuk menghancurkan perekonomian dunia dan memunculkan satu pemerintahan dunia baru.
New World Order. Nah saudara-saudara, Bill Gates memang sudah ditanya pendapatnya soal hal ini. Dan dia menjawab, teori itu sangat bodoh dan aneh. Dan dia berkata dia juga tidak membuat microchip yang akan diimplantkan ke dalam tubuh manusia. Dia sampaikan itu pada pertengahan bulan Juni 2020, beberapa waktu yang lalu. Nah, saya mau katakan begini. Jika benar Bill Gates yang merekayasa munculnya virus ini dan membuat vaksin yang kemudian disusupi oleh microchip yang sangat kecil, yang seperti pasir, disebut sebagai kuantum, bahkan lebih kecil daripada itu. Betapa jahatnya dia. Karena dia bagaikan Tuhan yang ingin menguasai manusia seluruh dunia. Tapi dalam masa post-truth semacam ini, kita sulit percaya mana media yang benar, mana media yang tidak benar. Karena kita tahu ada seorang yang pernah mengatakan hal ini, kebohongan yang disampaikan sekali adalah kebohongan. Tapi kalau disampaikan berulang-ulang, itu akan diyakini oleh banyak orang sebagai kebenaran. Nah, kalau Bill Gates memang punya rekayasa jahat itu, betapa jahatnya dia. Tapi seandainya tidak, seandainya memang dia murni karena panggilan kemanusiaan ingin membuat obat, vaksin untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit itu, betapa jahatnya orang yang menuduh dia melakukan sesuatu tindakan jahat padahal tujuannya adalah tujuan yang mulia. Yang benar yang mana? Kita semuanya tidak tahu. Sehingga menurut saya sangat berbahaya kalau kita langsung menerima mentah-mentah percaya kepada teori konspirasi ini. Sebab jangan-jangan kita percaya kepada hoax dan kemudian kita menjadi agen untuk penyebaran hoax tersebut. Kita harus selalu waspada terhadap berita sosial media hari-hari ini. Kita harus saring sebelum sharing kepada orang lain. Saudara, hanya firman Allah yang sebetulnya dapat kita percaya. Dan kalau kita memberitakan firman tentang keselamatan dalam Yesus dan sebagainya, itulah satu-satunya berita yang dapat dipercaya dan bukan hoax. Pertanyaan keempat, benarkah COVID-19 itu sebetulnya tidak nyata atau tidak ada? Dan ini hanyalah bagian daripada konspirasi kelompok tertentu. Saudara, konspirasi yang dimaksudkan adalah komplotan atau persekongkolan yang merencanakan kejahatan secara rapi dan rahasia. Ada bahkan video yang beredar bahwa swab test misalnya itu sengaja dibuat tidak akurat. Karena orang yang dites akan dikatakan positif terus. Dan vaksin akan diproduksi terus-terusan. Dan orang akan ditato dengan sertifikasi digital, yaitu bagi siapa yang sudah divaksin dan kapan. Lalu mereka akan mendapatkan certification mark. Dan disebutkan sebagai mark of the beast, tanda daripada binatang itu, yaitu 666. Nah, apakah itu benar ataukah ini teologi cocok logi atau kirata, dikira-kira supaya nyata? Pertanyaannya, COVID itu benar-benar nyata atau tidak? Atau hanya konspirasi untuk menakut-nakuti? Saya jawab, saya yakin bahwa COVID itu benar-benar ada. Ya. Kenapa? Karena sebelum COVID-19 sudah ada jenis virus corona lain yang telah menyebabkan kematian di berbagai negara di dunia. Itu disebut sebagai SARS. Kemudian muncul lagi yang namanya MERS. Dan sekarang ini merupakan variannya karena itu disebut sebagai COVID-19. Virus corona yang telah muncul tetapi ada mutasi dan ini adalah sesuatu yang baru muncul 2019. Nah, ada pendeta-pendeta bahkan yang tidak percaya akan hal ini. Misalnya Franklin Ndifort, seorang pendeta Kamerun di Afrika, percaya bahwa dia bisa menyembuhkan COVID-19 ini dengan penumpangan tangan. Jadi dia undang orang-orang yang ke gereja, dia tumpang tangan. Ternyata pendetanya mati. Dan orang yang ditumpang tangan jadi bingung semuanya. Waduh, saya pernah dapat sentuhan secara fisik, lalu kemudian banyak yang tertular begitu. Dan pada waktu pendeta ini mati, jemaatnya tidak percaya. Mereka mendoakan berhari-hari supaya jenazahnya ini bisa dibangkitkan, tidak diizinkan dikubur. Dan menjaga supaya tim medis dari pemerintah yang akan menguburkan tidak bisa mengambil mayat tersebut. Dan ini akhirnya menjadi cemoohan, saudara. Di Amerika Serikat, negara maju, juga ada pendeta-pendeta semacam itu. Yang tidak percaya bahwa COVID ini benar-benar ada.
Dan ternyata dia meninggal dunia karena penyakit tersebut. Jadi apakah COVID ini benar-benar penyakit? Tentu saja. Nah, jadi kalau misalnya vaksinnya diketemukan, boleh tidak divaksin. Nah, vaksin itu apa sih? Itu virus yang dilemahkan. Sehingga ketika disuntikan kepada orang, maka muncullah antibodi yang akan memerangi virus yang sudah dilemahkan itu, sehingga virus tersebut kalah atau mati dan orangnya sehat. Sampai hari ini tidak ada bukti bahwa microchip itu sengaja disusupkan ke dalam vaksin tersebut. Nah, jika itu baru berupa asumsi, teori konspirasi, saya rasa ketika memang nanti akan ada obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan, dan ada berita yang menentang supaya jangan nanti ini dimasuki dengan microchip dan sebagainya. Bukankah orang bisa mati karena tidak mau divaksin padahal pertolongan itu sudah ada? Jadi selama tidak ada bukti yang jelas, masih teori konspirasi, sebaiknya kita jangan berspekulasi dengan hal semacam ini. Sebetulnya vaksin itu sudah dilakukan dari sejak dulu-dulu. Di tangan saya ini ada bekas vaksin cacar. Kalau dulu ya orang yang sudah 50 tahun ke atas itu pasti ada vaksin cacarnya. Lalu bayi-bayi sekarang juga divaksinasi di posyandu, puskesmas, di rumah sakit. Vaksin cacar, vaksin difteri, tetanus, kemudian hepatitis dan sebagainya. Dan selama ini tidak pernah ada ketakutan akan disusupkan chip implant dan sebagainya. Dan jika memang vaksin itu adalah sesuatu yang seperti vaksin-vaksin yang lain untuk kesehatan manusia, why not? Kenapa tidak untuk kita menerima hal tersebut? Kecuali kalau memang benar-benar bisa dibuktikan ada implant chip dan sebagainya, ya tentu kita harus waspada akan hal tersebut. Dan pertanyaan kelima atau terakhir adalah COVID-19 itu berasal dari mana? Dari setan, dari Tuhan, atau dari manusia? Untuk menjawab ini tidak mudah. Mengapa? Yang pertama, sebab bila itu berasal dari iblis semata, maka kuasa kegelapan bisa diusir dalam nama Yesus dan pasti akan segera lenyap. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Lagi pula ada pandemi atau sakit penyakit yang dulu dianggap dari setan, tapi dengan kemajuan pengobatan, maka walaupun virusnya masih ada, tetapi tidak dianggap menakutkan lagi, malah bisa disembuhkan. Misalnya influenza dulu mematikan orang, tapi sekarang kan sudah bisa disembuhkan. Ya flu dianggap penyakit biasa saja. Walaupun sekarang jenis flu-nya menjadi lebih berat. Salah satunya misalnya COVID-19 yang menyerang paru-paru. Tetapi kalau dikatakan bahwa itu semuanya dari setan, mestinya dengan pengusiran kuasa gelap, semuanya akan lenyap. Tapi sampai hari ini kan belum lenyap. Yang kedua, bisa ada pandangan bahwa COVID-19 adalah hukuman dari Tuhan. Apakah benar? Pada zaman dulu ada penyakit yang dianggap hukuman Tuhan. Penyakit apa misalnya? Kusta. Karena kusta belum ada obatnya. Jadi orang yang kena sakit kusta dianggap kena kutuk. Kalau ketemu orang dari jarak puluhan meter harus teriak najis, najis, najis. Ya. Tapi kemudian penyakit kusta sekarang sudah ada obatnya. Sehingga tidak perlu lagi dianggap kusta itu sebagai kutuk dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa menghukum dengan penyakit? Kan Tuhan itu baik, masa Tuhan mendatangkan penyakit? Kalau kita baca dalam kesaksian Alkitab, Tuhan ternyata pernah menghukum orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun dengan 10 tulah. Dari air menjadi darah sampai anak sulung orang Mesir mati. Atau dalam kisah ketika orang-orang Filistin merebut tabut perjanjian dari orang Israel yang waktu itu dipimpin oleh Hofni dan Pinehas. Maka ketika dibawa ke daerah Filistin ternyata banyak penyakit musibah tulah yang melanda orang-orang Filistin sampai akhirnya dikembalikan lagi ke Israel. Malah ketika kembali kehadiran tabut perjanjian mendatangkan berkat bagi orang-orang Israel. Nah, jika ini berasal dari Tuhan, maka kalau kita bertobat dari segala dosa, masalahnya akan selesai. Tapi saya rasa kita semua sudah doa minta pertolongan Tuhan. Virusnya masih ada. Jika demikian, apakah ini berasal dari manusia?
Saya mau katakan bahwa masalah bisa terjadi karena manusia, bukan karena setan atau karena Tuhan. Maksudnya begini, di Indonesia kadang-kadang hampir setiap tahun ada kebakaran hutan. Nah, yang menyebabkannya siapa? Setan atau Tuhan? Tentu bukan keduanya. Siapa? Manusia yang membakar hutan tersebut demi kepentingan ekonomi dan sebagainya. Kalau ada banjir, tanah longsor menyebabkan bukan hanya korban harta tapi juga korban jiwa. Apakah kita bisa berkata, Tuhan kenapa engkau kejam, engkau izinkan semuanya terjadi? Lalu Tuhan akan tanya, kamu babat hutan, kamu tidak melindungi lingkungan dengan baik demi keserakahan. Kenapa yang disalahkan adalah Tuhan atau yang disalahkan adalah setan? Karena manusia yang melakukan kesalahan. Nah, jika demikian apakah COVID-19 ini bisa merupakan rekayasa manusia? Muncul teori konspirasi yang lain ini saudara. Oh, katanya ada laboratorium di Wuhan ya yang menyebabkan hal ini yang kemudian terlepas itu virus-virusnya. Ada yang bilang oh sebetulnya diciptakan di Amerika Serikat. Lalu kemudian dibawa ke Wuhan oleh tentara-tentara tertentu yang ingin menyebarkannya menjelang tahun baru Imlek di mana jutaan orang akan bepergian ke berbagai daerah di China sehingga terjadi penularan. Beberapa penemuan terakhir malah mengatakan bahwa jauh sebelum terjadi di Wuhan, maka virus COVID-19 ini sudah terjadi di Barcelona, di Spanyol. Wah, jadi yang benar yang mana? Nah, berarti jangan kita masuk kepada perdebatan yang sifatnya spekulatif, yang merupakan asumsi dari teori-teori konspirasi ini. Jika demikian jawabannya apa? Virus COVID-19 ini kok bisa terjadi dari mana? Saya mau jawab bahwa penyakit termasuk COVID-19 itu terjadi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan akibat bujukan iblis, makan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan yaitu pengetahuan baik dan jahat, Tuhan sudah berpesan, pada hari engkau memakannya kamu akan mati. Sebelum manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Kematian datang, penyakit datang karena manusia berdosa. Dan kita harus sadar kita hidup di dalam dunia yang tatanannya sudah rusak. Dengan demikian peristiwa buruk apapun bisa melanda dunia karena dunia berada di dalam suatu kondisi yang sudah berdosa. Tatanannya sudah rusak. Nanti di langit dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan tidak akan ada dosa. Dan pada waktu itu tidak akan ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada air mata lagi. Tapi selama kita hidup di sini, maka peristiwa-peristiwa yang buruk bisa saja menimpa. Sekali lagi karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi membahas lebih lanjut soal sumber tadi, ada 3 kemungkinan yang kadang orang bersimpang pandangan. Ini bisa merupakan teguran atau hukuman Allah. Bisa saja. Tetapi saya katakan tidak semua termasuk COVID ini merupakan teguran ataupun hukuman Tuhan. Bisa ya, bisa tidak. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu, tujuannya adalah untuk mendisiplin agar manusia bertobat, beribadah dan memuliakan Allah. Salah satu contoh di dalam Alkitab 2 Samuel 24 ayat 15 yang menceritakan Daud sombong menghitung jumlah orang Israel tanpa diperintahkan oleh Tuhan. Lalu akhirnya hukuman Tuhan tiba. 70.000 orang mati hanya dalam 3 hari. Solusinya apa? Mereka bertobat, mendirikan mezbah, lalu itulah itu berhenti. Nah, jika COVID ini memang hukuman Tuhan, sebetulnya waktu kita mendirikan mezbah, berdoa, berseru kepada Tuhan, wabah ini pasti akan berhenti. Tapi bila tidak seperti sekarang, apakah kita bisa berkata ini hukuman Tuhan? Dan kita kemudian berkata orang yang kena COVID pasti dihukum oleh Tuhan. Bukankah kita tampaknya tidak berempati kepada orang-orang percaya yang meninggal dunia? Pada mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, ada orang berkata ini bisa dari iblis. Tapi dalam pengetahuan atau seizin Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat dan maha tahu. Dan kalau Tuhan mengizinkan dalam batas tertentu, dalam kemahtahuannya, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, saya melihat contoh Alkitab kasus Ayub itu sangat baik untuk menjelaskan
situasi ini. Ayub adalah orang yang baik, yang saleh, yang dibanggakan Tuhan, tapi kemudian mengalami musibah. Karena yang pertama kejahatan manusia. Ayub 1 bicara tentang orang Sheba dan orang Kasdim yang merampok harta atau ternak daripada Ayub. Yang kedua, ini bisa disebabkan karena serangan atau pencobaan iblis. Sehingga Ayub mengalami banyak kesialan, bahkan badannya penuh dengan borok. Tapi yang ketiga, ini juga bisa merupakan ujian dari Tuhan agar Ayub makin dimurnikan. Supaya dia tetap beriman dalam segala situasi, baik senang ataupun susah, tetap bersyukur, dan akhirnya dia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat. Sehingga bagaimana sikap kita sebagai konklusinya? Saya percaya bahwa masa sulit seperti ini merupakan masa padang gurun. Tetapi di masa padang gurun Tuhan memanggil kita jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Tapi pegang janji Tuhan, isi pikiran kita dengan kebenaran firman sehingga selalu optimis. Pelihara iman, jangan jatuh karena berbagai berita hoax. Dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan memberitakan Injil. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2-5 demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Tutup telinga kita untuk dongeng, cerita-cerita, konspirasi dan sebagainya yang tidak akan membangun iman kita. Karena banyak orang lebih percaya pada dongeng di akhir zaman ini. Tapi kuasailah dirimu, terus memberitakan Injil. Soal prediksi, spekulasi, nggak usahlah kita terlibat di dalamnya. Tetap memberitakan firman. Orang hari-hari ini sedang haus untuk mencari Tuhan. Dan bukankah kita harus memberitakan Injil supaya orang-orang diselamatkan. Saudara sekalian, minggu depan saya akan lanjutkan khotbah ini. Tapi saya berharap saudara pegang firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan iman bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu dan kita akan berdoa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah.
Evolutionism versus Creationism. Apakah dinosaurus pernah ada? Air bah zaman Nuh lokal atau global? Berapa umur bumi? Manusia dari kera? Masih banyak misteri lainnya. Temukan jawabannya dan tambah wawasan Anda dalam seminar teologi yang disiarkan secara online bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Setiap Kamis jam 7 malam, tanggal 2, 9, dan 16 Juli. Live on YouTube channel Rubin Adi Abraham TV. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mari bersatu dalam doa antar generasi GBI Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Tasikmalaya secara online. Ajaklah seluruh anggota keluarga Anda, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan opa-oma pada hari Rabu 22 Juli 2020 jam 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, selaku Ketua Sinode GBI. Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mari bangkit dan bersatu sebagai generasi yang akan mengalami Tuhan lebih lagi. Menjadi generasi yang perkasa, tangguh, dan berkemenangan. New normal, new spirit." Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah online pada hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan sungguh boleh menjadi kekuatan, penuntun, dan penopang bagi kita. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Kami percaya di masa yang tidak mudah ini, Engkau sungguh hadir dan menjadi satu-satunya kekuatan dan kebenaran bagi hidup kami.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya kemurahan-Mu saja yang menolong mereka dan memberikan jalan-jalan bagi mereka. Dan biar hikmat dan kasih daripada-Mu memampukan kami untuk menjadi penolong dan melakukan bagian kami untuk sesama kami. Berkati seluruh tim gembala gereja kami dan keluarganya, tambah-tambahkan hikmat dan berkati pelayanannya. Berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, terutama Presiden kami dan seluruh jajarannya. Kiranya Engkau lindungi dan berkati segala usaha mereka dalam membantu bangsa kami ini melewati pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke depan, ke dalam tangan kasih penyelenggaraanmu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita angkat hati kita mohon berkat Tuhan turun atas kita semua. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Untuk tetap kuat melewati masa-masa ini, kita tetap boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Memenuhi setiap hati, setiap hidup kita. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.